Halo, selamat siang Sobat Pancasila. Bertemu lagi dengan saya, Anggi, dalam podcast Sampan. Salam Pancasila. Podcast ini sebuah wadah bincang santai terkait pembinaan ideologi Pancasila. Episode kali ini spesial karena kami ini menayangkan dari Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Telah hadir bersama saya pada siang hari ini Bapak Syukri Andi SHI, Wali Nagari Harau. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini saya panggil Pak Wali berarti ya? Ya, Bapak Wali Nagari. Ya Pak Wali, terima kasih sudah bisa hadir berbincang dengan kami di siang hari ini. Ya. Ini kebetulan nih saya yakin pasti teman-teman ini pertama kali juga ke Harau. Pertama kali juga kita tapping dengan Wali Nagari. Pak, ini sebelum kita bincang lebih lanjut, kalau boleh tahu, baru kali ini saya dengar sebutan dan istilah Wali Nagari. Boleh Bapak berkisah sedikit terkait Bapak sebagai Wali Nagari dan apa sih Pak tepatnya tugas dan fungsi dari Wali Nagari? Silakan Bapak. Baiklah, mungkin pertama sekali terkait dengan penamaan ya. Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah di tahun 2001, yang dulunya desa, terkhusus di Sumatera Barat itu ada berbalik ke nagari. Beberapa desa itu digabung menjadi satu nagari. Ya, kalau kita Harau ini dulu sempat 2 desa digabung satu desa, itu diawali tahun 2001. Menjadi satu nagari Harau ya. Terkhusus di Sumatera Barat namanya Wali Nagari ya, atau Nagari ya. Terkait dengan fungsi dan tugas, Wali Nagari itu sama dengan kepala desa yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama terkait tugas, yang pertama di bidang pemerintahan ya. Pemerintahan, yang kedua pemberdayaan masyarakat desa, yang ketiga pembangunan desa, yang keempat pembinaan masyarakat desa. Itulah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Ya, itu terkait dengan tugas dan wewenang. Oke. Nah, saya dengar Pak Wali juga ini merupakan periode kedua Bapak, ya, betul ya Pak? Betul. Ya? Berarti periode pertama adalah tahun? Kebetulan kita ikut dalam Pilkades itu tahun 2016. 2016 periode 2016-2022. Ya, tahun lalu di bulan Juli kita kembali melaksanakan Pilwanak serentak atau Pilkades serentak di 50 kota. Kita masih diberikan amanah oleh masyarakat sampai nanti di tahun 2028. Oke, ya. Berarti memang sudah periode kedua ya, betul, ya. Betul. Berarti kalau boleh saya sampaikan, berarti memang dari 2 periode ini pastinya programnya ya alhamdulillah berarti ya, bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau boleh kita cerita sedikit, selama periode Bapak menjadi wali di Nagari Harau ini, inisiasi apa sih yang sudah dilakukan Pak? Ya. Kalau kita berbicara visi dan misi, tentu periode pertama dan kedua ini berbeda. Kalau di periode pertama, visi misi kita yang kita tawarkan kepada masyarakat, karena memang pada saat itu kondisi desa kita ini desa sangat tertinggal. Pada saat awal Bapak menjabat begitu ya, 2016. Kondisi indeks desa membangun Harau ini menjadi desa sangat tertinggal. Ya. Jadi memang secara program dan kebutuhan masyarakat itu masih di ruang lingkup kebutuhan dasar. Contohnya sekolah TK, ya kan, jalan usaha tani yang penunjang sebagai ketahanan pangan masyarakat. Ya. Jadi 6 tahun periode awal kita masih berkecimpung di kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu secara lambat laun alhamdulillah 2 tahun itu sudah berubah menjadi desa yang tertinggal, 1 tahun menjadi desa yang berkembang, ya, tahun berikutnya menjadi desa maju. Alhamdulillah tahun 2023 kado terindah buat Nagari Harau sudah menjadi desa mandiri. Ya. Jadi progresnya memang betul-betul nyata. Ya, berkelanjutan ya, alhamdulillah. Ya. Jadi memang dari yang sangat tertinggal hingga terakhir menjadi desa mandiri. Desa mandiri itu luar biasa sekali Pak yang sudah dilakukan ya. Nah, dalam perjalanannya tuh Pak, Bapak menemui tantangan apa sih Pak? Ya. Karena memang di 2016 kita sebagai generasi muda yang memang boleh dikatakan kita baru di usia 28.
rata-rata Sumatera Barat ini menjadi kepala desa itu kan biasanya ketokohan ya. Ya. Ketokohan. Ya kalau kita memang baru tamat kuliah 2013, mengabdi di desa itu lebih kurang 2 tahun sebagai kepala BPD atau Bamus. Baru kita masuk di 2016. Itu memang kendala karena kita generasi muda, pemuda yang baru masuk di pemerintahan, yang memang menggait semua lini itu yang harus diutamakan. Kolaborasi semua lembaga tingkat desa awalnya itu, begitu ya Pak ya. Itu yang mesti harus kita tingkatkan karena memang desa ini sebagai implementasi pemerintahan terendah. Semua komponen itu memang berada di desa. Semua komponen yang sangat berbeda dengan jikalau kita berbicara di tingkat pemerintahan daerah ya. Memang semua lini itu ada di pemerintahan desa. Pemerintahan nyata itu di desa rupanya. Iya, ya. Begitu. Nah itu di awal tantangannya seperti itu. Dalam perjalanannya hingga menjadi desa mandiri itu tantangan-tantangan apa yang Bapak temukan baik dari sistem ya ataupun dari yang sudah existing masyarakatnya sendiri itu apa Pak? Kalau kita mungkin kalau untuk merubah Harau dari desa sangat tertinggal menjadi desa mandiri yang seperti sekarang ini, sebenarnya modal dasar di tengah masyarakat sudah ada. Harau ini memang sebagai nagari atau desa yang kaya budaya, ya, termasuk juga seni, budaya, dan tidak kalah penting adalah sumber daya alamnya. Ya, selama ini belum ada keberhasilan kepala desa untuk bisa meramu dari semua potensi yang ada, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, untuk bisa berdampak bagus terhadap perekonomian masyarakat. Ya, alhamdulillah kita secara lambat laun bisa menggait di nenek mamaknya, pemudanya, tokoh masyarakatnya, menyatakan memang Harau ini potensinya adalah wisata. Ya, jadi utama hal yang kita lakukan adalah bermusyawarah di tingkat desa, penggalian potensinya apa sebenarnya desa kita. Jadi bersama-sama dengan masyarakat, iya, bersama-sama dengan masyarakat. Ya? Kita memang potensinya apa sih? Kita memang sistem mengambil kebijakan atau keputusan memang mengedepankan musyawarah mufakat. Tidak bisa bermodalan kita pintar sendiri, hebat sendiri, nggak bisa. Dan memang sudah dari awal memang dari awal yang dilakukan begitu ya dalam mengambil keputusan. Sejak kita diamanahkan dari tahun 2016, kita paling depan itu ya musyawarah. Apapun bentuk keputusan strategis yang mau kita ambil, mau kita langkah, kita kedepankan musyawarah. Nah, kita taat dan patuh terhadap keputusan, kita selaku yang pemegang kekuasaan menjalankan keputusan masyarakat, kita komit dengan apa yang sudah diputuskan di depan musyawarah. Jadi musyawarah itulah yang ultimate, iya, gitu betul, ya, yang utamanya betul sekali, gitu ya. Betul sekali. Nah, selain nilai-nilai tersebut itu yang dilakukan oleh nagari, pemerintahan nagari sendiri bersama dengan masyarakat untuk menjaga kearifan lokal yang memang sudah ada, kalau bisa ditingkatkan begitu. Betul sekali. Nah, itu upaya-upaya apa Pak yang sudah dilakukan? Terutama tadi Bapak bilang memang ada potensi-potensi nilai budaya lokal begitu ya. Itu apa kira-kira yang sudah Bapak lakukan? Iya, kalau saya katakan Harau ini dulu memang kaya seni dan budaya. Kalau dikatakan di daerah-daerah tetangga di sini, desa-desa tetangga, kalau sudah menjadi slogan, nggak bisa nyanyi berarti bukan orang Harau. Ya, nggak bisa main gitar berarti bukan orang Harau. Jadi seperti memang itu. Selekat itu memang ya dulunya ya. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena memang pengaruh zaman, ya kan, memang pengaruh globalisasi dan semacamnya, dan juga mungkin kekurangan sarana dan prasarana, ya, terpengaruh media dan semacamnya, itu memang udah mulai menurun. Yang paling ironis itu yang dulunya kita di 2016 itu biasanya kan di sini setiap ada tamu kehormatan itu ada namanya tari pasambahan, tari pasambahan. Itu udah mulai musiknya itu pakai tape. Iya kan? Musik instan. Iya, musik instan. Bertanda sebelumnya adalah langsung live, gitu. langsung. Ya, kayak kemarin kan live namanya kan. Ya, itu yang bikin kita memang betul-betul kasihan ya. Kok begini? Yang dulunya kita kaya dengan budaya, ya, seni, kok akhirnya seperti inilah pengaruh globalisasi dan mungkin pengaruh media dan semacamnya. Ya. Itu pun kita memang sangat heran, bertolak belakang dengan potensi sebenarnya, ya kan. Nah, akhirnya Bapak menggali dan menjaga budaya itu tetap ada, tetap eksis untuk apa? Untuk mendukung potensi wisatanya. Iya, betul. Ya.
Akhirnya ya memang alhamdulillah berkat bersama-sama dengan pegiat pecinta seni yang ada di Harau ini, kita bikin komunitas ya. Akhirnya komunitas ini yang berkonsentrasi terhadap seni dan budaya. Akhirnya muncul Sanggar Seni. Nah, di sini tempat ruang seni belajarnya anak-anak SD, SMP, TK. Alhamdulillah sekarang sudah 3 generasi yang mewarisi seni dan budaya itu sudah mulai banyak di Harau. Jadi warisan itu memang jangan terputus ya, diturunkan turun-temurun ya, terus hingga generasi yang TK tadi mungkin betul. ya. Kita memang sudah dikenalkan. terkhusus seni dan budaya itu kita awali dari generasi betul-betul dasar. Dini ya. Ya dini, betul. Pendidikan usia dininya pun betul. sudah apa ya, sudah dikombin ya, gitu betul, ya dengan betul. mempelajari budaya Betul. lokal Betul gitu sekali. ya. Lalu secara potensi wisata di sini sendiri memang sudah melibatkan semua warga nagari atau masih ada yang apa sih yang mau disasar dikembangkan ke depannya? Ya, mungkin dari tahun 2016 kita sudah menggali potensi-potensi titik-titik mana yang akan menjadi target jangka panjang desa ini untuk bisa menciptakan objek wisata dalam artian tempat baru yang akan nanti berdampak kepada perekonomian sudah dipetakan. Ya. Ini salah satu adalah Akabarayun, masih banyak. Kalau kita berbicara air terjun, berarti Harau ini desa air terjun. Masih banyak yang tersembunyi. Pak Wali, ketika saya menuju ke sini sama teman-teman itu, saya baru di jalan aja nih, saya udah ketemu 3 air terjun. Ya, betul, betul. Di depan sebelah kiri ketika pertama masuk, ketika masuk belok ke kiri itu kita ada sebelah kanan ada air terjun yang di pinggir yang suka orang wisata itu foto di situ. Sama ini sebenarnya kalau teman-teman kalau bisa lihat juga nih di depan di sisi kanan kita ya, itu ada air terjun juga ya. Betul, itu betul. memang wisatanya daerahnya potensial sekali. Iya, betul. Wisata alam juga begitu kan? Ya, berdasarkan pengajian ya memang Harau ini potensi nomor satunya adalah wisata. Wisata alam maksudnya ya, wisata alam. Memang nomor satu itu sudah kita lakukan kajian bersama seluruh elemen di tingkat desa. Memang potensi nomor satu yang akan menjanjikan kesejahteraan masyarakat itu adalah wisata. Makanya kita fokus ya, fokusnya ke situ ya, wisata. Karena kita yakin dengan kebijakan sektor kepariwisataan budaya akan hidup, ya, ekonomi akan hidup. Ya, seninya akan hidup. Sudah pasti sistemik ya. Sistemik ya. Kalau wisatanya maju berdampak terhadap ekonomi warganya begitu ya. Nah itu tadi dari sisi nagari gitu ya. Di luar nagari kita eskalasi ke atas tentu ada dukungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Bagaimana sinergitas yang sudah dibangun dengan pemerintah daerah? Iya, alhamdulillah berkat mungkin pertolongan banyak ya, terutama kita perkembangan Harau tidak bisa kita lepaskan pertolongan teman-teman dari Jogja, tidak pernah bisa kita tinggalkan. Karena salah satu pentas seni budaya Pasa Harau ini, ya, buat saya sendiri selaku kepala desa, memang inilah menjadi suatu pembuka jalan untuk ada komunikasi dengan Kementerian Desa, untuk bisa berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata, Kominfo dan semacam lembaga tingkat negara. Memang ini salah satunya. Ini salah satu Pasa Harau. Ketika Pasa Harau ini hadir tamu-tamu kementerian, otomatis kita punya peluang untuk bisa menggait, berkomunikasi dengan baik. Ya Pak, apa yang kira-kira Harau bisa dibantu? Alhamdulillah, ini kan kayak rumah gadang ini berkat bantuan. Oh ya, yang berkat di belakang kita ini nih ya? Berkat bantuan dari Kementerian Desa. Tempat wisata sudah ada dibangun. Kalau kepada pemerintahan daerah, alhamdulillah pemerintahan Kabupaten 50 Kota, karena memang Harau ini sebagai kawasan objek wisata pemerintahan daerah 50 Kota, jadi Harau ini memang cukup mendapat perhatian untuk sarana dan prasarananya, walaupun ada keterbatasan anggaran dan semacamnya. Apalagi 3 tahun terakhir kita melihat karena faktor pandemi ya, Pak, pandemi betul. Jadi kalau teman-teman Sobat Pancasila boleh saya ceritakan, ini kami memang sedang di periode festival Pasa Harau selama 3 hari, 3 hari gitu ya, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah ini festival tahun ini merupakan festival reunian setelah sebelumnya vakum 3 tahun. 3 atau 2 tahun? 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun ya, karena 3 tahun. pandemi gitu ya. Jadi memang kita lagi kumpul lagi betul, gitu betul. ya, tentu dengan dukungan berbagai pihak. Dukungan pemerintah juga gitu ya, betul. Nggak lepas dari dukungan pemerintah dan didampingi oleh komunitas yang Pak Wali sebut tadi gitu ya. Jadi memang meriah acaranya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah meriah gitu ya. Alhamdulillah lancar saja untuk tahun ini.
ke depannya Pak Wali yang memang sudah Pak Wali visikan, rencanakan dan memang bisa diaktualisasikan secara nyata. Nah, selama paling tidak selama periode akhir periode hingga periode itu apa kalau boleh diceritakan Pak? Untuk periode kedua ini sebagai visi kita di Nagari itu menjadikan Desa Harau ini sebagai tujuan utama pariwisata dengan memperhatikan kultur budaya. Nah, itu fokus kita kepada bagaimana Harau ini sebanyak-banyak orang bisa datang ke Harau. Festivalnya ada lagi nggak Pak selain Harau? Insya Allah. Pas Harau ada Festival Anak Lembah. Ya itu biasanya kalau sebelumnya itu Pas Harau. Oh, oke. Tapi karena ini adalah karena memang sempat off ya. Di Jadi tahun 2019 ya belum ya. Baru restart jadi lagi baru-baru memang kita kembali untuk bisa fokus ya untuk bersama masyarakat. Tapi kalau misalkan normal begitu, yang tahunan tuh apa Pak acaranya Pak? Pas Harau ya udah jelas itu udah tahun kelima. Terus ada kemarin itu ada Festival Anak Lembah. Ya selebihnya acara-acara di pemuda-pemuda masih banyak tampil-tampil malam minggu ya kan. Iya, tapi berbentuknya festival memang dua itu baru ya. Semoga akan ada lagi ke depannya yang sifatnya juga rutin, tahunan, kemudian melibatkan berbagai pihak untuk apa? Untuk optimasi begitu ya, optimasi. Dan memang kan kalau saya ngobrol-ngobrol gitu emang ini daerah ini memang tujuan wisata dari teman-teman dari Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi gitu ya, pada kesini gitu ya weekendan ya Pak ya. Betul. Ini memang Harau ini sejak mungkin dulu karena sepi kunjungan, karena memang dukungan sarana prasarana masih kurang ya. Salah satu yang memang di tahun 2016 ini ketika pas Harau pertama di sini baru ada 2 homestay loh. Baru 2 homestay. Sekarang udah lebih 40. Iya, dari awal saya masuk ke sini juga udah bagus-bagus homestay-nya. Betul. Jadi secara pendapatan masyarakat itu sudah mulai ada ketergantungan di sektor kepariwisataan. Jadi ketika masyarakat sudah ada ketergantungan terhadap pariwisata sendiri, otomatis kita selaku pengambil kebijakan di tingkat desa itu semakin mudah untuk meramu sesuatu karena mereka sudah terdampak sendiri. Mereka sudah dijadikan subjek bukan dijadikan objek. Otomatis ketika wisata sepi akan terdampak masyarakat kita. Jadi giliran kita mengambil satu kebijakan, yuk goro, ya kita bersihkan umpamanya jalan, ya, yuk kita nyumbang untuk bersihkan ini untuk penunjang pariwisata. Ya masyarakat memang sangat berpartisipasi di sini, memang itu kelebihannya. Dan tentunya dengan tetap mengedepankan kearifan lokal, ya betul kebudayaan yang memang sudah ada dijaga begitu ya. Betul sekali. Karena memang kan bagaimanapun kan pengaruh-pengaruh dari luar itu ya harus kita filter. Betul. Ya. Itu yang memang sedang kita galakkan, kita jangan sampai terkontaminasi ya dengan mempertahankan adat budaya. Nanti kan kita kalau tidak betul-betul ada filter pasti ada terkontaminasi ya. Padahal nilai budaya kita ini yang mahal sebenarnya. Iya itu. Makanya alhamdulillah di Harau ini terkait dengan pemerhati budaya dan seni, alhamdulillah masyarakat begitu support sekali. Acara sekelas Pas Harau itu sistemnya goro semua. Gimana sistemnya Pak? Goro, gotong royong semua. Goro, gotong royong. Iya, gotong royong. Ya, masyarakat datang, ya bekerja 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak pernah minta-minta apa-apa. Yang penting acaranya sukses, ini kebanggaan kita semua. Nah, itu yang paling berharga di kampung ini. Dan bagaimana acara itu didelivery ke halayak luas betul. Disiarkan gitu kan, karena memang tujuannya juga memperkenalkan budaya begitu ya lewat berbagai media, ya kan. Nah Pak, sebelum kita tutup diskusi pada siang hari ini, ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait untuk generasi muda dan tentu kaitannya dengan menjaga dan mempertahankan budaya yang memang sudah diwariskan turun-temurun. Silakan Bapak. Ya. Mungkin sebagai closing ya, harapan kita terutama untuk seluruh masyarakat Kenagarian Harau, mari sama-sama kita pertahankan budaya kita bangun kesenian kita, ya tentu ini menjadi nilai jual tersendiri untuk sektor kepariwisataan Harau ke depannya. Semakin banyak masyarakat tamu yang hadir ke Harau, semakin banyak wisatawan yang datang ke Harau, tentu itu pasti mendapatkan efek ekonomi baru buat rumah tangga masyarakat kita di Nagari Harau. Yuk sama-sama kita berkomitmen, kita jaga budaya kita bangun kesenian kita. Ya, terima kasih. Baik.
Bapak Syukri Andi, Wali Nagari Harau. Ya, terima kasih banyak siap. waktu dan bincangnya pada siang hari ini. Ya. Demikian Sobat Pancasila, bincang kami siang hari ini. Sekian dari kami langsung dari Lembah Harau. Sekian dan salam Pancasila. Ya, siap.